Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau angkat satu pujian, kita mau sembah Tuhan pada pagi ini, kita mau agungkan namanya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami percaya Tuhan, musik itu akan selalu berganti Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan itu akan tetap abadi selamanya. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap
terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih buat apapun Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik, bahkan sangat terbaik Tuhan hidup kami. Saya izinkan kami Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik Tuhan dari apa yang kami miliki untuk Engkau, Raja segala Raja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan saat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita tetap semangat? Pasti harus tetap semangat. Mari kita angkat satu buah pujian. Betapa hebat. Berkuasa di bumi surga. Dalam kemuliaan, Dialah
buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian ini. Amin. Percaya Tuhan, ketika kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, ada kuasa Tuhan yang keluar Tuhan dari mulut kami Tuhan, dan kami percaya itu berasal dari Tuhan.
kasih Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami diubahkan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hingga hari ini kami masih ada, itu karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya berdoa jemaat semua dalam keadaan sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan. Minggu ini kita ibadah online Bapak Ibu, dan minggu depan juga kita akan ibadah online. Dan doakan November minggu pertama kita akan kembali beribadah di gereja secara onsite maupun online. Terus berdoa buat kota bangsa kita supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan saya berdoa terus Bapak Ibu semua dalam perlindungan Tuhan, sehat, kuat. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama tentang keep believing, tetap percaya. Kenapa saya ambil tema kita tetap percaya? Karena ketika kondisi semua baik, situasi baik, ekonomi, keamanan, kesehatan, rumah tangga, untuk kita percaya sama Tuhan itu mudah, saudaraku ya. Tapi ketika situasi mulai tidak baik, kondisi mulai tidak baik, keadaan kita tidak baik, kesehatan kita nggak baik, ekonomi kita nggak baik, saudaraku, apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Oleh sebab itu saya berdoa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ekonomi kita, keadaan kota bangsa kita, rumah tangga kita, saudaraku, masalah-masalah yang kita alami, saya berdoa supaya kita tetap percaya Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, Yohanes 20 ayat 29. Ya. Kata Yesus kepadanya, kepada siapa maksudnya? Kepada Thomas. Kita tahu bahwa Thomas adalah salah satu murid Yesus. Thomas tidak percaya Yesus bangkit, saudara. Padahal Thomas sudah 3 tahun setengah kurang lebih bersama-sama dengan Yesus, dimuridkan oleh Yesus, dimentor oleh Yesus. Thomas melihat Yesus berjalan di atas air, Thomas melihat orang mati bangkit, orang sakit disembuhkan, tapi Thomas masih ragu bahwa Yesus bangkit. Dia nggak percaya. Dia bilang, sebelum saya melihat secara langsung, saya nggak percaya. Nah, bukankah seringkali kita seperti Thomas? Seberapa banyak kita mau jujur? Kita sudah banyak mengalami berkat Tuhan, kita sudah banyak mengalami kebaikan mukjizat Tuhan dalam hidup kita, tapi seringkali dalam kehidupan ini kita masih meragukan kuasa Tuhan. Kita masih meragukan akan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, di akhir zaman ini dengan apa yang terjadi pandemi di seluruh dunia ini Tuhan mau terus murnikan kita. Tuhan mau terus proses kita. Ini masa-masa penampihan, saudaraku ya. Ini masa-masa pemurnian, saudara. Ada begitu banyak orang bertanya, apakah Tuhan itu memang ada? Benarkah Tuhan itu hidup? Kalau memang Tuhan ada, Tuhan hidup, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini? Kalau memang Tuhan ada, kenapa Tuhan izinkan usaha saya bangkrut? Kalau memang Tuhan hidup, kenapa Tuhan nggak sembuhkan sakit saya? Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini proses pemurnian. Percayalah sama saya. Saya berdoa apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap percaya sama Tuhan. Banyak saya temui orang-orang Kristen, dulu mereka begitu setia sama Tuhan. Mereka setia melayani Tuhan, saudaraku. Karena apa? Kondisinya baik, situasinya baik, ekonomi baik, kesehatan baik. Nah, ketika cobaan datang, ujian datang, masalah datang, saudaraku, ekonomi mulai gak baik, kesehatan mulai gak baik, mulai meragukan Tuhan, mulai tidak percaya lagi sama Tuhan, mulai tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Nah, saya nggak mau ini terjadi atas hidup kita, saudaraku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya sama Tuhan. Keep believing, jangan pernah meninggalkan Dia, tetap percaya sama Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kata Yesus kepadanya, yaitu kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Jadi karena Thomas sudah melihat Tuhan, jadi Thomas percaya. Tadinya Thomas nggak percaya. Lalu Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang saudara, kita belum melihat tanda-tanda hal yang baik di kota bangsa kita. Kita belum melihat tanda-tanda pemulihan atas kota bangsa kita secara ekonomi, secara keamanan, secara kesehatan. Pandemi ini belum ada tanda-tanda baik, saudara. Tapi firman Tuhan bilang berbahagialah mereka
mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang saudaraku, mungkin saudara belum melihat tanda-tanda pemulihan ekonomi dalam pekerjaan atau keuangan saudara. Saudara belum melihat tanda-tanda pemulihan keluarga saudara. Saudara belum melihat tanda-tanda kesehatan fisik saudara. Tapi firman Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun kita belum melihat tanda-tanda yang baik, walaupun kita belum melihat tanda-tanda kesehatan dalam tubuh kita, tanda-tanda pemulihan ekonomi kita, tanda-tanda pemulihan keluarga kita harus tetap percaya. Karena kita berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita mau lihat saudara, Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Bapak Ibu boleh buka di rumah. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Ada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi Yesus naik perahu bersama dengan murid-murid, atau dengan kata lain, murid-murid ada bersama dengan Yesus. Yesus bersama dengan murid-murid di dalam perahu. Jadi murid-murid nggak sendiri, ada Yesus di situ, ya. Mereka bersama dengan Yesus di situ. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Jadi siapa yang ajak? Yesus yang ajak murid-murid, saudaraku, ya. Seharusnya murid-murid mengerti ada jaminan karena Yesus bersama dengan mereka. Seharusnya murid-murid tahu bahwa Yesus yang mengajak mereka pasti ada jaminan, saudaraku, ya. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyongnya turunlah taufan ke danau, ya, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Jadi Yesus bersama dengan murid-murid di perahu. Yesus ajak murid-murid menyeberang, saudaraku, bertolak, ya. Lalu tiba-tiba datanglah badai, saudaraku, ya, turun taufan di danau tersebut. Perahu itu kemasukan air dan memang mereka dalam bahaya, saudara, ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Kata murid-muridnya, guru-guru kita binasa. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu Saudara, mereka sudah binasa atau belum? Mereka belum binasa, tapi murid-murid bilang apa? Guru kita binasa. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, kita seperti murid-murid. Masalah datang, kita bilang apa? Kita akan binasa, kita akan celaka. Masalah datang, respon kita langsung salah. Kita bilang apa? Tuhan jahat, ya. Tuhan, aku akan celaka, bisnisku akan hancur, rumah tanggaku akan hancur, bisnisku akan binasa, rumah tanggaku binasa. Padahal sebenarnya murid-murid binasa kan? Enggak, murid-murid gak binasa. Yesus ada di situ gak? Yesus ada bersama dengan mereka. Seringkali kita sama seperti murid ini, kita berlebihan. Ada masalah sedikit, udah Pak, saya cerai aja Pak. Ada masalah sedikit, saya tinggalin Tuhan, saya kecewa sama Tuhan, kita tinggalin pelayanan. Hidupku hancur Pak, rumah tanggaku hancur, ekonomiku hancur. Padahal mereka belum binasa, mereka belum hancur. Nah, seringkali kita demikian seperti murid-murid ini, saudaraku. Dia pun bangun, Yesus bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada murid-murid, bilang apa? Di manakah kepercayaanmu? Yesus tanya sama murid-murid, di manakah kepercayaanmu? Padahal Yesus yang ajak mereka, Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka belum binasa, mereka bilang kita binasa. Yesus bilang, di manakah kepercayaanmu? Nah, hari ini Yesus tanya kepada saya dan saudara, di manakah kepercayaanmu? Waktu semua situasi kondisi baik, kita mudah percaya sama Tuhan. Ekonomi kita baik, rumah tangga kita baik, kesehatan baik, kita mudah percaya sama Tuhan. Ketika badai itu datang, masalah itu datang, masihkah kita tetap percaya sama Tuhan? Dan Yesus tanya kepada kita hari ini, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Bapak Ibu Saudaraku, banyak saya temukan hari-hari ini orang Kristen, mereka sudah give up, menyerah. Mereka udah gak percaya lagi sama yang namanya Tuhan. Mereka udah gak excited, gak semangat lagi, gak antusias lagi yang namanya ngomongin Tuhan, pelayanan gereja. Mereka udah hopeless, putus asa meninggalkan Tuhan. Kenapa? Banyak saya mendengar mereka bilang gini, Pak Pendeta, saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan.
Saya udah setia sama Tuhan. Saya hidup jujur. Saya nggak benci sama orang. Saya nggak pahit sama orang. Saya nggak tipu sana sini. Tapi kenapa masalah itu terjadi dalam hidup saya? Kenapa masalah ini terjadi dalam hidup saya? Bertubi-tubi Pak. Bertubi-tubi. Masalah satu belum selesai, masalah lain udah datang. Kalau memang Tuhan ada orang bilang, kenapa Pak anak saya dipanggil Tuhan? Anak perempuan saya satu-satunya. Kalau memang Tuhan ada, kenapa usaha bisnis saya bangkrut? Kalau memang Tuhan ada, kenapa? Kalau memang Tuhan baik, kenapa suami saya begitu cepat dipanggil Tuhan? Saudaraku, ada begitu banyak orang kecewa dalam hidupnya, saudaraku. Mereka nggak tahan dalam proses pemurnian. Mereka nggak tahan dalam proses penampihan itu, saudaraku. Nah, saya berdoa, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya sama Tuhan, saudara. Nah, kita mau lihat beberapa contoh di Alkitab, saudaraku. Mereka orang cinta Tuhan, mereka orang sungguh-sungguh, tapi mereka juga mengalami cobaan, mereka juga mengalami masalah, saudara. Bahkan mungkin masalahnya lebih berat dari kita, bahkan mungkin cinta mereka sama Tuhan lebih cinta mereka dari kita, bahkan iman mereka lebih beriman daripada kita, saudara. Kesungguhan mereka lebih sungguh dari kita, tapi mereka mengalami masalah juga, mereka mengalami masa-masa sulit juga, bahkan masalah-masa sulit mereka mungkin gak ada apa-apanya dengan kita. Nah, kita mau lihat siapa contoh yang pertama. Ayub, saudara. Ayub 1 ayat 1 berkata demikian. Ada seorang laki-laki di tanah As bernama Ayub. Orang itu saleh, ingat ya, Ayub saleh, saudara. Dan jujur, Ayub hidup saleh, jujur, nggak suka tipu sana sini. Ia takut akan Allah. Jadi Ayub juga takut Tuhan, nggak cuma saleh, nggak cuma jujur, takut Tuhan. Dan Ayub menjauhi kejahatan. Saya mau tanya, saudara, Ayub hidup saleh? Saleh. Ayub hidup jujur? Jujur. Ayub takut Tuhan? Takut Tuhan. Ayub menjauhi kejahatan? Menjauhi kejahatan. Tapi pertanyaannya, apakah Ayub mengalami masalah dalam hidupnya? Ayub mengalami masalah. Ayub mengalami ujian dalam hidupnya. Ayub mengalami ujian. Hidup saleh. Mungkin saudara bilang, saya udah setia, saya udah rajin ke gereja, bahkan saya nggak pernah miss memberi perpuluhan, saya terus komitmen memberikan perpuluhan, saya nggak tipu sana sini. Kenapa masalah ini datang dalam hidup saya? Ayub masalah datang dalam hidup. Ayub datang saleh, jujur. Apa masalah Ayub, saudara? Ayub punya anak 10. 10-10-nya dalam satu hari anaknya mati. Saudara bisa kebayang apa yang Ayub alami? 10-10-nya anaknya mati dalam satu hari. Alkitab mencatat Ayub orang terkaya di wilayahnya dia, di zamannya dia. Dia orang terkaya, saudara. Tapi saudara tahu dalam waktu satu hari harta Ayub habis lenyap. Saudara bisa kebayang kalau kita mengalami apa yang kita alami. Seperti Ayub, kita cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh ke gereja, kita nggak pernah hitung-hitungan, kita totalitas, kita hidup saleh. Tapi dalam waktu satu hari harta kita habis lenyap. Dalam waktu satu hari 10 anak-anak kita mati. Kebayang apa saudara yang Ayub alami? Bukan cuma itu, Ayub sakit kusta. Badannya saudara penuh dengan kusta. Saking gatalnya dia garuk pakai beling. Saudara bayang pakai kaca. Gatal, saudara, sakit kusta. Istrinya bukan mendukung dia, malah istrinya bilang apa? Lebih baik kamu mati aja. Kamu masih percaya sama Tuhan kamu, kutuki saja Tuhan. Saudara bisa bayangin apa yang Ayub alami, saudara. Tapi saudara lihat, apa respon Ayub ketika menghadapi masa sulit, masa sukar? Apakah Ayub tetap percaya sama Tuhan? Ini kunci yang pertama. Bagaimana supaya kita tetap percaya sama Tuhan? Keep believing. Kita mau belajar dari Ayub. Ayub 23 ayat 8-12. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Jadi Ayub ke timur mencari Tuhan. Tuhan sepertinya tidak di sana. Atau ke barat, dia tidak temui Tuhan juga di barat. Tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, tidak tampak juga dia. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia, karena ia tahu jalan hidupku. Nah, saudaraku, pernah alami gak seperti Ayub? Kita sedang banyak mengalami masalah, cobaan, padahal hidup kita saleh, jujur, kita cinta Tuhan, kita sungguh-sungguh. Lalu kita berdoa sama Tuhan, sepertinya Tuhan gak jawab doa kita. Kita cari Tuhan, sepertinya Tuhan jauh dari kita. Kita cari Tuhan, sepertinya Tuhan gak dengar doa kita, saudara. Ini Ayub alami, saudara pernah mengalami itu. Istri saudara gak mendukung saudara, orang-orang terdekat saudara gak mendukung saudara. Ini Ayub alami, saudara. Tapi Ayub bilang apa? Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Nah ini dia.
Ayub, saudaraku, menang terhadap ujian, saudaraku. Dia timbul seperti emas, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ini poin pertama. Bagaimana supaya kita tetap keep believing sama Tuhan, supaya kita tetap percaya sama Tuhan walaupun masa sulit, masa sukar itu datang dalam hidup kita. Ayub berkata demikian, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi supaya kita tetap percaya sama Tuhan walaupun masa sulit, masa sukar datang dalam hidup kita, tetap menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Banyak orang hari-hari ini cari jalan pintas. Mereka menyimpang, saudara, tidak sabar akan pertolongan Tuhan, tidak sabar menunggu mukjizat Tuhan. Mereka menyimpang jalannya, mereka menyeleweng hidupnya, saudara. Oleh sebab itu, kunci yang pertama supaya kita tetap percaya, belajar seperti Ayub, menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Lalu Ayub bilang apa? Ayub 42 ayat 1 sampai 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kalau kita habis mengalami mukjizat, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, usaha bisnis kita sukses berhasil, impian, cita-cita kita tercapai, kita tuh gampang ngomong gini, tidak ada rencanamu yang gagal. Gampang ngomongnya ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika kita diberkati, kita gampang ngomongnya, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu. Gampang. Saudara tahu Ayub ngomong begini lagi ngalami apa? Masa sulit, masa sukar. Ayub sedang mengalami masa sukar, bukan sedang mengalami kesuksesan, bukan sedang mengalami berkat Tuhan. Ayub sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi Ayub berkata, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Ini keren, saudara. Nah, ketika masa sulit datang dalam hidup kita, kita masih bisa bilang sama Tuhan, aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Dan saudara lihat, ketika Ayub berkata demikian sama Tuhan, Ayub tidak menyimpang. Apa yang Tuhan lakukan kepada Ayub? Ayub 42 ayat 10 dan 13. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ketika Ayub tetap percaya, walaupun masa sulit, masa sukar dialami, Ayub tetap percaya sama Tuhan. Lalu Ayub memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Saudara lihat, Ayub setia dalam prosesnya Tuhan. Ayub tetap percaya kepada Tuhan, dan ketika Ayub tetap percaya kepada Tuhan, dia setia dalam prosesnya Tuhan. Alkitab berkata Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Dahulu Ayub begitu kaya, Ayub mengalami masa-masa sulit, Ayub tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan kembalikan 2 kali lipat semua kekayaan yang dia miliki. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Jadi tetap Tuhan kembalikan. Dulu punya 10 anak, Tuhan kasih 10 anak. Dulu 7 laki, 3 perempuan mati, Tuhan kasih 7 laki, 3 anak perempuan. Ini luar biasa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya Tuhan kita nggak buta. Dia Bapa yang baik buat saya dan saudara. Dia Bapa yang tidak pernah terjanji. Setia dalam proses Tuhan. Tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudara. Ya. Tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi walaupun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetaplah percaya sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Tetap percaya kepada Dia bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Oleh sebab itu, tetaplah percaya. Jangan kecewa, jangan putus asa. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana supaya kita tetap keep believing sama Tuhan walaupun masa sulit, masa sukar itu datang dalam hidup kita. Tadi yang pertama, saudaraku, jangan menyimpang, ya, tetap mengikuti perintah firman-Nya. Yang kedua, jangan menyerah. Kita mau belajar dari siapa? Yusuf. Kejadian 39 ayat 2a, firman Tuhan berkata gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi Abraham, kalau tadi Ayub orang saleh, orang jujur, saudaraku, tapi tetap mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Alkitab mencatat juga Yusuf, orang yang selalu disertai Tuhan, dan Alkitab bilang apapun yang dibuat selalu berhasil dalam pekerjaannya. Pertanyaannya, apakah Yusuf juga mengalami masa sulit dalam hidupnya? Yusuf juga mengalami masa sulit. Padahal Yusuf orang yang disertai Tuhan. Alkitab bilang apapun yang dibuat berhasil. Yusuf mengalami masa sukar juga gak? Mengalami masa sukar. Yusuf mengalami masa sulit juga gak? Mengalami masa sulit. Coba kita lihat apa masa-masa sulit yang Yusuf alami dalam hidupnya. Sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan, cinta Tuhan.
Yang pertama, Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 4 berkata demikian. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yusuf padahal sama saudara-saudaranya baik. Yusuf mengasihi kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya iri, benci sama Yusuf, enggak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Mungkin ada beberapa saudara tempat ini berkata demikian, Pak, padahal tuh saya baik loh sama dia, Pak. Padahal tuh saya nggak ada benci sama dia, tapi kenapa ya Pak, kok dia benci sama saya? Padahal saya nggak pernah gosipin dia, Pak. Padahal saya nggak ada pernah ngomongin dia, saya nggak pernah hal-hal bicarakan hal negatif sama dia. Tapi kenapa ya kok dia iri sama saya? Sebenarnya ngalami itu kan? Padahal saya udah cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya berusaha untuk hidup benar di kantor, di tempat kerja, di gereja. Saya nggak mau ngomongin orang. Tapi entah kenapa ya kok orang itu benci sama saya. Entah kenapa ya kok orang itu iri sama saya. Yusuf juga ngalami, bukan cuma saudara yang ngalami, saudaraku ya. Terus bukan cuma dibenci, Yusuf ingin dibunuh sama kakak-kakaknya. Bayangin, saudara kalau ngalami yang Yusuf alami, saudara pengen dibunuh sama saudara sendiri. Padahal saudara mengasihi kakak-kakak saudara. Saudara nggak benci sama mereka. Kejadian 37 ayat 20 berkata demikian. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Jadi Yusuf sempat dilempar dalam sumur. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Tapi salah satu kakaknya bilang, udahlah kita jangan bunuh, kita jual aja. Nah akhirnya Yusuf dijual. Saudara bayangin ini proses Yusuf. Dibenci sama kakak-kakaknya, ya kan saudaraku, mau dibunuh sama kakak-kakaknya, terus dijual sama kakak-kakaknya. Tapi Yusuf nggak menyerah. Kejadian 37-36 berkata apa? Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi Yusuf dijual juga sama kakaknya. Yusuf mengalami masalah sulit dijual, saudara. Bukan cuma dijual, Yusuf difitnah sama istri bosnya. Padahal posisinya lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya, difitnah. Mungkin saudara sedang mengalami hal yang sama seperti Yusuf. Saudara padahal jujur, kerja benar, cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi saudara difitnah. Kejadian 39 ayat 17. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Yusuf difitnah, memperkosa istri Potifar. Padahal istri Potifar yang menggoda Yusuf, saudara. Bukan cuma itu masa sulit yang Yusuf alami. Yusuf masuk penjara. Berat gak? Berat. Sulit gak? Sulit. Mungkin saudara bilang, Pak, saya udah cinta Tuhan, saya udah sungguh-sungguh, masalah saya banyak. Ayub kurang cinta Tuhan apa? Saleh jujur. Yusuf kurang cinta Tuhan apa? Disertai Tuhan. Tapi Yusuf mengalami masalah. Ayub mengalami masalah. Kalau mau jujur, masalah kita sama masalah Ayub, sama masalah Yusuf, bukan saya maksud mengecilkan masalah kita, tapi kalau mau jujur itu nggak ada apa-apanya. Kita masih ada sampai hari ini. Oleh sebab itu tetaplah percaya sama Tuhan. Yusuf masuk penjara, Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi Yusuf gak menyerah. Yusuf tetap percayakan janji Tuhan, tetap percaya kuasa Tuhan. Lalu apa yang Yusuf peroleh janji Tuhan kepada Yusuf? Kejadian 41 ayat 38 sampai 40. Ketika Yusuf tetap percaya, Yusuf tidak menyerah. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripada. Wah, janji Tuhan digenapi atas Yusuf. Raja Firaun bilang, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Coba seandainya Yusuf menyerah waktu dia difitnah. Coba seandainya Yusuf menyerah waktu dia diperlakukan tidak adil, digosip. Waktu Yusuf mau dibunuh, Yusuf dijual, dia menyerah, dia give up. Mungkin rencana Tuhan gak digenapi atas Yusuf. Oleh sebab itu saya berdoa, tetap percaya, janji Tuhan sedang menantikan kita. Rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi kita.
Rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi kita, tapi bukan berarti semuanya akan mudah. Saya ulangi ya, rencana Tuhan pasti yang terbaik buat saya dan saudara, tapi bukan berarti semuanya akan mudah. Yang terpenting jangan menyerah untuk meraih janji-janji Tuhan atas hidup kita. Yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap percaya? Tadi yang pertama kuncinya mengikuti perintahnya, tidak menyimpang, saudara. Dan yang kedua, jangan menyerah. Dan yang ketiga, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar dari siapa? Belajar dari Daud. Untuk kita tetap keep believing, terus kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. 1 Samuel 16 dan 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Jadi Daud ini dipilih sama Allah langsung menjadi raja, diurapi. Daud ini raja yang diurapi di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Jadi roh Tuhan berkuasa atas Daud, Daud diurapi. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah, ya. Jadi Daud diurapi Tuhan. Roh Allah berkuasa atas Daud. Daud mengalami masalah. Siapa yang pilih Daud jadi raja? Allah. Siapa yang mengurapi Daud jadi raja? Allah melalui Nabi Samuel. Tapi Daud mengalami masalah. Daud mengalami masalah. Daud mengalami masa sulit. Daud mengalami masa sulit, saudara. Ya, kita tahu saudaraku, Saul nggak suka sama Daud. Saul iri sama Daud. Saul ini jadi buronan, hidupnya nggak tenang karena berapa kali mau dibunuh sama Saul. Dan sebenarnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud nggak lakukan itu. Dan 1 Samuel 30 ayat 4 sampai 6. Lalu menangislah Daud, saudara. Ya, jadi ceritanya gini, Daud balik ke kotanya di Ziklag, ya. Daud ini kan udah pergi ke sana sini jadi buronnya Saul, ya, jadi buron Saul, jadi buron musuh, banyak musuh, ya. Lalu dia balik ke Ziklag ke kotanya. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia. Jadi kotanya Daud, Ziklag itu sama musuhnya dibakar, saudara, dibakar. Terus semua orang-orang Daud ditawan, termasuk istrinya Daud. Jadi waktu Daud sampai di Ziklag, dia lihat kotanya dibakar, tempatnya dibakar, semua rakyatnya ditawan termasuk istrinya. Lalu menangislah Daud. Jadi Daud juga bisa menangis. Yang notabene orang yang diurapi Allah, roh Tuhan berkuasa atas hidup dia. Daud menangis, mengalami masa sulit. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, bukan cuma nangisnya nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara pernah mengalami gak masa-masa sulit, masa-masa sukar sampai saudara nggak kuat lagi nangis, air matamu tuh udah habis untuk menangis. Nah, artinya apa? Masalah ini begitu berat, situasi ini begitu berat. Daud sampai menangis, nggak kuat lagi untuk menangis, udah gak ada lagi air mata kuat. Dan kita tahu siapa Daud. Daud pernah jadi hero buat bangsa Israel. Dia pernah jadi pahlawan buat bangsa Israel. Waktu Saul, semua prajurit Saul, prajurit orang Israel 40 hari kurang lebih mereka takut sama Goliat, saudara. Daud datang sebagai pahlawan menyelamatkan bangsa Israel, mengalahkan Goliat. Jadi hero, jadi pahlawan. Tapi Daud mengalami masa sulit. Daud mengalami masa sukar. Daud mengalami masa sukar sampai Daud udah nggak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, saudara lihat, walaupun Daud mengalami masa sulit, masa sukar, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Apa respon Daud? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Walaupun Daud mengalami masa sulit, masa sukar, Daud orang yang diurapi Allah, pernah jadi pahlawan, tapi dia pernah mengalami masa sulit, masa sukar, udah gak kuat lagi air mata untuk tangis. Respon Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi bagaimana supaya kita tetap percaya kepada Tuhan? Poin yang ketiga, terus kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain, kuatkan kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Ayat terakhir, ketika Daud tetap percaya kepada Tuhan, saudara lihat akhir hidup Daud. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Jadi Daud kasih pesan kepada Salomo,
kepada anaknya Salomo. Ini pesan suatu keteladanan yang luar biasa dari seorang Raja Daud buat anaknya. Apa pesannya? Pesannya bukan Salomo jaga ini harta ya, papa udah kasih banyak kamu harta, bukan itu. Pesannya apa? Pesan Daud buat anak Salomo. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Wah, ini keren, pesan Raja Daud kepada anaknya Salomo. Kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Apa artinya berlaku seperti laki-laki? Jangan cengeng, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Kamu lihat papa, masalah datang bertubi-tubi. Papa pernah mau dibunuh sama Raja Saul, papa pernah jadi buron, papa pernah dikhianati, tapi papa nggak menyerah. Ini teladan yang luar biasa. Daud bilang, kuatkanlah hatimu anakku, berlakulah seperti laki-laki, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan cengeng. Allahmu, ya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Ini pesan yang luar biasa, pesan Daud buat Salomo. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Kamu lihat kata Daud sama Allahmu masa sulit, dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam buku Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang mengucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Saudaraku, ini pesan keteladanan dari seorang papa buat seorang anak, itu luar biasa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bersikaplah seperti laki-laki, tetaplah setia kepada Tuhan. Kalau Daud gak setia, kalau Daud gak kuat, Daud gak mungkin berpesan seperti ini kepada anaknya. Kenapa dia berani berpesan seperti ini? Karena Daud sudah jadi teladan yang baik buat anaknya. Dia tetap setia kepada Tuhan walaupun masa sulit sukar datang dalam hidupnya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dengan apa yang kita alami hari-hari ini di kota bangsa kita, saya nggak tahu masa sulit, masa sukar apa yang saudara alami. Mungkin saudara berkata, Pak, saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, saya sudah beri yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa masa sulit, masa sukar itu harus datang dalam hidup saya? Sama halnya seperti Daud, sama seperti hal Yusuf, sama seperti Ayub, saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Oleh sebab itu, keep believing, tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu GUP Kingdom Community, Tuhan. Apapun yang jemaat-Mu alami, biar kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, kasih karunia-Mu yang memampukan kami, kasih karunia-Mu yang menguatkan kami. Biar kami seperti Ayub, mengikuti jejak-jejak Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Kami tidak menyimpang, supaya kami tetap percaya Tuhan. Tuhan, jamah hati kami, kuatkan kami. Kami gak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kami seperti Yusuf, kami tidak mudah menyerah walaupun kami difitnah, kami diperlakukan tidak adil, kami dibenci. Ajar kami untuk tidak menyerah, Tuhan, seperti Yusuf, sehingga rencana Tuhan itu digenapi atas hidup kami. Biar kami seperti Daud, tetap menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, bersikap seperti lelaki, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, sehingga hidup kami jadi teladan yang baik buat anak-anak kami kelak nanti, Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan jemaat, kasih karunia-Mu yang memampukan kami. Apapun pergumulan jemaat-Mu, Tuhan, tolong di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan, bangkitkan kepercayaan kami, bangkitkan iman kami, Tuhan. Biar melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar, kami tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah menyimpang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun pergumulan jemaat-Mu, Tuhan, tolong di dalam nama Yesus.
Jauhkan kami dari segala virus penyakit apapun. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sehat, kami kuat, kami dalam perlindungan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkati rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Allah dan Yakub turun atas kami. Kami percaya ketika kami lakukan bagian kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan bagiannya, yaitu menggenapi janji-Mu atas hidup kami. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Hamba serahkan jemaat-Mu dalam tangan. Kota bangsa kami, Tuhan berkati. Pulihkan kota bangsa kami. Kami berdoa kota bangsa kami aman, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Segala niat orang jahat Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Ada shalom, ada damai sejahtera, ada keamanan atas kota bangsa kami. Bangsa kami, kota kami dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan ada di kota bangsa kami. Niat orang jahat digagalkan dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa berkati jemaat. Apapun pergumulan Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.